Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Tetap semangat harus semangat ya. Hah? Semangat 45. Semangat 45 ya harus sekarang semangat 25 lah. Ya, kayak apapun alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Terutamanya adalah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat panjang umur. Alhamdulillah dengan nikmat tersebut ya kita dapat berkumpul bersama di rumah Allah Subhanahu wa taala ya, yang insyaallah penuh barokah. Ya. Oleh karena itu ketika kita berada di satu majelis ilmu, apatah lagi lah majelis ilmu itu kita adakan di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah salah satu keistimewaan dan kelebihan ya insyaallah. Jadi jangan pernah merasa sedih ya kan, dan kurang suka ketika kehadiran kawan-kawan yang kurang dan sebagainya. Tapi pandanglah ini adalah sebagai keberuntungan kita. Karena apa? Ya kita tetap ya kan diberikan peluang oleh Allah untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala dan juga di majelis ilmu yang mana insyaallah tadi ya dikatakan tadi seperti kita ini dikelilingi oleh para malaikat ya, yang insyaallah ya 40 malaikat rahmat itu akan senantiasa bersama-sama orang-orang yang senantiasa berada di dalam majelis ilmu dan juga di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun ya segala sesuatunya yang terjadi kepada kita ya tetaplah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mengingkari nikmat Tuhan ya. Apapun baik yang kita suka ataupun yang tidak kita sukai, tapi yakinlah segala sesuatunya yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Karena sekali lagi menurut kita baik, namun belum tentu menurut Allah itu baik untuk kita. Ya. Karena kita sadar yang kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala ya, yang Allah sebagai pencipta kita. Ya kan? Maka Allah lah yang akan lebih memahami kehendak keperluan kita sendiri.
apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan, ya Allah paling tahu dibandingkan diri kita. Kadang kita pun bingung, ya kan? Kemauan kita nih, ya kan? Apa? eh, tak tahu, ya kan? Kadang kita bingung sendiri, ya kan? Namun percayalah, ketika kita mampu menjadi hambanya yang bersyukur, ya mesti insya Allah Allah akan datangkan segala sesuatunya yang terbaik, dan Allah akan tambahkan lagi nikmat tersebut. Ya. Dan yang keduanya, ya salawat beserta salam marilah kita curahkan bagi baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan dengan kita berselawat, ya, kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak nanti, dan juga kita mendapatkan ampunan atas dosa dan kesilapan kita semuanya. Ya, sebelum saya meneruskan ya, dengan perkongsian kita, mari kita sama-sama berselawat nariyah terlebih dahulu untuk kebaikan diri kita. Ya, mudah-mudahan kita bertawassul melalui salawat ke atas Rasulullah. Ya, mudah-mudahan segala kesusahan kita, urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan hajat kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hadhihi niyah wa kullu niyatin khasah lilana al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalun bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bihir rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal wamamu biwajil karim wa ala alihi wasahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah.
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin nilladzi tanhalul bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bihir rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwasihil karim wa ala alihi wasahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalun bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wasahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lah. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama marilah untuk kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus dengan penuh kesungguhan untuk kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita ketahui bersama, ini adalah pertemuan kita yang terakhir, ya kan, di tahun 2024. Namun insyaallah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersua kembali
dapat Allah panjangkan umur kita dengan amalan yang soleh. Dan juga mudah-mudahan segala amal soleh, amal kebaikan kita yang kita telah lakukan di tahun ini, di tahun 2024, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kurniakan kita sebesar-besar pahala sehingga di akhirat kelak nanti ianya dapat kita jadikan sebagai bekal, ya. Nah, dalam kita menjelang tahun yang baru, baik itu Masehi ataupun juga Muharram, mestilah kita melakukan introspeksi diri kita, ya, yaitu disebut dengan muhasabah, ya. Hasibu qabla an tuhasabu, ya kan, introspeksi diri terlebih dahulu, hisab, perhitungkan diri kita terlebih dahulu sebelum nanti datang hari perhitungan kita, ya. Maka ketika itu kita sudah tidak boleh buat apa-apa lagi, ya kan? Karena ya tadi sudah masuk perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun seringkali kita dilupakan, lupa diri untuk kita bermuhasabah. Akan tetapi yang selalu kita sibuk adalah mengoreksi orang lain, sibuk dengan hal orang lain. Namun urusan pribadi kita, diri kita tak pernah kita lihat, ya. Jaga tepi kain orang, kan? Tapi kain sendiri robek kemana-mana, tak sempat menjahitnya. Itulah, ada juga ibarat pepatah kata mengatakan semut di seberang lautan, nampak kan, tapi gajah di depan mata tak nampak. Tak tahu, mungkin nampak tapi pura-pura tak nampak, ya kan? Saya itulah kan, kebanyakan kita, ya, begitu. Namun ya sesungguhnya yang diperintahkan adalah menghisab diri kita, ukur mengintrospeksi diri kita terlebih dahulu, mengoreksi diri kita, baru mengoreksi orang, kan? Jangan diterbalikkan, ya. Oleh karena itu, kenapa kita mesti mengintrospeksi diri, ya, supaya kita ini jangan sampai begitu-begitu saja tanpa ada perubahan yang lebih baik. Maka orang yang merugi itu adalah ketika hari ini sama dengan hari kemarin, ya. Tapi orang yang paling beruntung adalah hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Mungkin kita dapat lakukan bermuhasabah berkenaan tentang 4 sifat sahaja terlebih dahulu. Yang mana sifat 4 ini adalah sifat wajib, ya kan, yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah tentu harus juga kita mengikutinya. Bukan sahaja sifat itu diwajibkan ke atas Rasul, akan tetapi juga harus kita sebagai umatnya mencontoh, ya kan, meneladani
apa? Sifat-sifat dan juga ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab yang selalu kita dengar, yang dah tak asing bagi kita, yaitu apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kan? Jadi karena sememangnya di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah, ya kan? Ada teladan, ada ikutan, ya. Nah, ini. Namun kebanyakan ya kita ni hanya sebatas ikut, ya. Bukan meneladan. Beza tau ikut dengan meneladan. Uswah dengan qudwah. Ya. Kalau uswah dia ikut. Ikut ni selalunya lebih kepada orangnya. Tapi kalau qudwah itu adalah meneladani. Meneladani itu dia tak fokus kepada orangnya, tapi lebih fokus kepada apa yang diajarkannya. Paham tak? Jadi mana yang lebih penting? Uswah atau qudwah? Ya. Yang lebih penting bagi kita adalah meneladani. Qudwah. Ya kan? Karena kalau kita mengikut sosok orangnya, terkadang apa? Ada yang tak sesuai dengan diri kita. Karena walaupun Nabi, ya, tak semua tingkah laku Nabi itu, ya kan, boleh kita ikuti. Tapi, ya kan, maksudnya yang kita ikuti itu adalah individunya, sifat individu orang. Tapi kalau qudwah, ya, insya-Allah itu akan selalu sentiasa bersesuaian, ya, dengan diri kita, dan insya-Allah tidak ada kontroversi. Itulah. Paham tak? Tapi kalau uswah, ya kan, lebih kepada orangnya. Kadang pakai seperti pakaian gitu kan. Pakaian orang Arab dengan kita sudah tentu berbeza. Betul tak? Ya itu tadi, terkadang ya kalau kita fokus kepada ikut ikut kepada orang, ya itu tadi. Kadang kita bawa tak sesuai dengan kita. Tapi kalau ajaran yang risalahnya Rasulullah sudah tentu, pasti apa? Bersesuaian. Karena apa sahaja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah berdasarkan wahyu. Jadi kalau uswah itu mengikut. Okay? Uswah itu mengikut, tapi mengikut lebih kepada sosok orangnya. Saya ikut awak, ya. Ikut apa yang awak itu? Lebih kepada pribadinya. Tapi kalau qudwah itu lebih kepada ajarannya. Apa yang disampaikannya. Ya kan? So gitu. Okay? Ada yang terbaik untuk kita ni. Ya, ini sebagai introspeksi kepada diri kita. Ya kan, yang kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang harus kita lebihkan adalah qudwah kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kepada sosok pribadinya itu.
Karena ini kata Pak Quraish Shihab ya. Dokter Pak Quraish Shihab menyatakan kalau kita misalkan lah menggunakan ya kan serban misalkan seperti mana serbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kita memakai itu hanya sebatas karena ikut sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka terdapat pahala. Tapi kalau kita mengikut menggunakan serban yang dipakai oleh Rasulullah itu karena kita cinta dengan Rasulullah maka dapat pahala. Paham tak? So berdasarkan cinta, karena cinta Rasulullah jadi saya mencoba mengikut apa yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau bukan berdasarkan cinta, cuma hanya dasar karena orang tu, maka terdapat pahala. Ya. Nah, jadi lebih ininya ada lebih kepada apa yang dianjurkan adalah meneladani apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu risalahnya lah. Ya kan? Karena karena apa? Karena tadi banyak di masyarakat kita fokus kepada kepada sosok tadi, apa yang dia pakai, cara berpakaiannya, ya kan? Sedangkan berpakaian itu beza. Budaya cara berpakaiannya kita gunanya songkok kan begitu. Makanya ketika ada orang yang kenapa dia tak pakai serban, dia pakainya songkok, ada kontroversi. Kenapa dia tak pakai songkok, kan? Ada perbezaan lah, ada kontroversi lah kat situ kan. Ada yang menentang, ada yang ini. Ya, tapi harus berdasarkan cinta. Cinta kepada Rasul. Jadi aku nak pakai ini karena aku cinta kepada Rasulullah. Jadi aku nak sama pakaian aku dengan Rasulullah. Berdasarkan cinta. Maka kata Pak Quraish Shihab, kalau seperti itu dia akan dapat pahala. Tapi kalau hanya sebatas mengikut orangnya sahaja, jika pendapat Pak Quraish Shihab itu tak dapat pahala. Paham tak? Jadi harus berdasarkan cinta. Ya kan? Nah, itu. Oke. Ini sebagai introspeksi untuk kita. Ya. Karena apa banyak juga kan di media sosial seringkali ya simbol-simbol menjadi perbalahan. Ya betul tak? Seliparnya Rasulullah. Bagaimana sampai simbol-simbol itu kan? Padahal itu kan bukan sesuatu yang mustahak lah. Ya kan? Untuk menunjukkan yang kita ini adalah paling mengikut sunnah kan itu. Betul tak? Tapi yang betul paling mengikut sunnah itu adalah yang mempraktikkan, yang meneladani segala apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi paham ya? Bukan saya melarang, silakanlah. Kalau nak ikutkan simbol, pentingan simbol itu silakan. Tak jadi masalah, mungkin itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, tak salah, itu dapat pahala. Asalkan karena cinta. Paham tak? Ya. Karena kadang hanya ikutan saja. Kan? Itu masalahnya. Oke. Ya. Tanpa ya betul. Ya. Jadi itulah ya. Kita ya tadi karena apa? Ya kan ada banyak ya dari kalangan kita ya, banyak sunnah-sunnah yang memang utama kan. Tapi kadang dianggap itu yang tak utama. Yang remeh
Yang tak ini, itulah yang besar-besarkan. Sehinggalah menimbulkan satu perdebatan, ya kan? Perbezaan. Ya kan? Padahal itu adalah hal yang biasa-biasa saja, ya kan? Tak penting lah, ya. Yang penting itu bagaimana tuh menyuburkan, ya kan? Menghidupkan ajaran tuh, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita menghidupkan ajaran Rasulullah tuh, risalah tuh, ya kan, ketika kita menghidupkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah dalam kehidupan keseharian kita, ya pasti otomatis yaitu yang kita adalah menjunjung tinggi ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sahaja ajarannya, tapi juga orangnya, kan begitu, ya. Nah, itu yang utama lah. Dan juga yang dan seterusnya kita tahu, ya, sifat yang wajib kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang ada adalah ada berapa? Ada 4, betul tak? Nah, yang pertama itu adalah bersifat jujur. Mari kita sama-sama merenung, adakah kita sudah berlaku jujur? Adakah kita sudah berlaku jujur? Kan gitu. Mungkin kita jangan dulu kepada orang lain, tanya dulu, adakah kita sudah jujur terhadap diri kita sendiri? Terkadang ya tadi, terkadang kita belum lagi mampu berkata jujur terhadap diri kita sendiri. Apa titik pula? Kita tak mampu jujur terhadap diri kita sendiri. Ya, buktinya apa? Fitrah kita itu adalah bertuhan. Fitrah kita itu adalah bertuhan. Namun tadi kalau kita melihat dalam kehidupan kita, ya kan, terkadang seolah-olah kita hidup ini tak bertuhan. Apa buktinya? Ya, kadang masih sering kali kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Seringkali kita tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Berarti kita tidak jujur terhadap diri kita sendiri. Sedangkan ya fitrah manusia itu adalah bertuhan. Kenapa fitrah kita itu bertuhan? Ya sejak dari rahim lagi sudah kita mengakui keberadaan Tuhan. Tiada Tuhan ya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal itu mari kita sama-sama sifat jujur ini adalah sifat yang utama yang harus dimiliki kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlaku jujur baik terhadap diri kita, baik juga terhadap orang lain, baik juga terhadap agama yang kita anuti ini. Kita ngaku beragama, tetapi terkadang ya tadi hidup kita tidak berpedoman kepada agama. Apa buktinya? Ya banyak tingkah laku kita yang melanggar norma-norma agama. Bahkan ya tadi bahkan ya seolah-olah agama itu terpisahkan antara kehidupan dunia dengan agama, padahal ya kita hidup ke dunia ini di atas dasar tuntunan agama. Maka bagi sesiapa sahaja ya kan yang tidak berpegang kepada agama ini, ya tunggulah
kehancurannya. Ya, itu yang kita perlu adakan perbaikan di masa akan akan datang untuk kita berlaku jujur terhadap diri kita, terhadap orang lain, terhadap juga agama kita yang kita anuti ini. Ya, karena jujur itu adalah merupakan salah satu sifat yang terpuji. Dan pahalanya sangatlah besar. Jangan pernah tadi lawannya jujur adalah kebohongan. Pernah satu ketika mungkin ada pernah saya cerita pada suatu ketika di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia mengaku beriman kepada Allah, beriman juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun di satu sisi lain dia berterus terang kepada Rasulullah yang dia ini suka berjudi, yang dia ini suka bermabuk-mabukan, berzina dan sebagainya. Mengaku di hadapan Rasulullah. Dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Rasulullah, namun hobi dia ini belum dapat mau meninggalkannya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum mendengar itu dan lalu berpesan kepada seorang pemuda itu, baik kalau begitu bolehkah saya meminta satu sahaja permintaan kepada Anda untuk tidak untuk berlaku jujur. Untuk berlaku jujur. Dan berarti dilarang bohong. Tidak berbohong. Maka seorang pemuda itu menyanggupinya. Maka lalu pergilah pemuda itu, maka di satu perjalanan biasa berjumpa dengan kawannya, diajaknya untuk bermain judi. Maka ketika mau berjudi, sedikit saja dia mau ikut bersama berjudi, ingat dia permintaan Rasulullah SAW untuk berkata jujur. Maka dia berpikir, kalau saya berjudi sekarang, apa nanti kalau saya jumpa dengan Rasulullah? Rasulullah nanti akan bertanya kepada aku, adakah engkau berjudi? Kalau aku jawab iya, sudah tentu Rasulullah akan menghukum saya. Tapi kalau saya cakap tidak, sudah tentu saya berbohong. Ya. Maka teruslah kisah itu sampailah tahap diajak berzina dan sebagainya. Ya kan? Pada akhirnya pemuda tadi terselamatnya daripada perbuatan dosa besar tadi. Daripada judi, mabuk, berzina itu dia selamat. Dikarenakan apa? Ingat permintaan Rasulullah supaya berlaku jujur. Maka seorang pemuda tadi dia balik lagi mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh dia menyatakan shadaqta ya Rasulullah. Sungguh engkau maha benar ya Rasulullah. Aku bilang macam ni macam tu, tapi kau minta satu permintaan kepadaku hanya untuk berlaku jujur sahaja. Untuk tidak berbohong. Namun itulah ternyata satu permintaan itulah yang aku tak boleh buat apa-apa. Maka dia bersyahadat lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitulah juga kita seharusnya. Walaupun kita tak ditanya, tiada siapapun yang akan bertanya kepada kita. Namun yakinlah, percayalah, ketika masanya ajal tiba kita akan masuk ke liang lahat, ke alam barzah, maka tibalah masa itu
akan ditanya. Apa yang kita mau jawab? Kan itu pertanyaannya. Ya. Nah, seorang pemuda tadi memanglah dia akan ditanya oleh Rasulullah pada masa hidupnya. Ya, namun kita ya, tapi pasti semua yang mati pasti akan diminta pertanggungjawabannya, akan ditanya semuanya. Ya, maka apa? Berlakulah jujur. Berlakulah jujur, jangan pernah kita berbuat kebohongan walaupun satu kali. Karena kebohongan itu berpunca daripada segala dosa. Sedangkan kejujuran itu boleh mencegah daripada segala bentuk dosa yang besar. Ya. Nah, jadi tanamkan, niatkan untuk kita semaksimal mungkin untuk kita berlaku jujur. Ya, jujur itu adalah adil. Right? Nah, saya begitu. Jadi jangan pula, ya saya pernah juga kongsikan kan, jangan ada pula istilah apa, bohong sunnah, itu tak ada. Itu namanya bohong ya bohong. Kan? Ini salah. Kadang salah apa? Salah kaprah lah, sunnah salah kaprah. Kan? Yang namanya bohong ya bohong. Kan? Cuma ada lah yang berbohong dibolehkan itu. Tapi ya itu bukan sunnah lah. Ingat loh, kalau sunnah itu kita diidentik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sunnah itu bohong, berarti Rasulullah bohong tau. Paham tak? Kalau ada sunnah apa bohong sunnah, itu sudah menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus lagi yang keduanya, apa yang perlu kita perbaiki? Terhadap diri kita selain daripada bersikap lebih jujur dan hindari kebohongan itu adalah amanah. Sudahkah kita berlaku amanah? Dan amanah juga terhadap diri kita. Amanah juga terhadap Allah. Amanah juga kepada agama kita. Ya, semua pada hakikatnya segala sesuatu yang ada di dalam diri kita ni, segala sesuatu yang ada kat muka bumi ini, ianya adalah merupakan satu amanah yang Allah berikan kepada kita. Semakin banyak anugerah pemberian yang Allah bagi kepada kita, semakin banyak amanah yang harus kita tunaikan. Kita di sini termasuk amanah. Iya, amanah. Amanah terhadap keluarga, amanah terhadap keluarga kita yang kita tinggalkan, amanah juga terhadap majikan kita, amanah juga terhadap pekerjaan kita. Dan lah kan libur, masih tetap masuk amanah. Oke. Kalau tak amanah itu ya tadilah, ya. Kalau amanah tadi ya diberikan peluang, tapi kita menyalahgunakan peluang. Diberikan keizinan untuk kita berkegiatan, tapi menyalahgunakan kegiatan itu. Untuk apa? Yang menyalahi dan sebagainya. Dan itu adalah tidak amanah. Ingat, keluarga kita itu juga amanah. Suami kita, anak kita, istri kita, itu semuanya amanah. Yang perlu kita jaga, yang perlu kita tunaikan tanggung jawab. Dan sesiapa sahaja yang tidak amanah, ya berarti dia khianat. Orang yang berkhianat itu tak ada lain tempatnya melainkan neraka. Ya. Apa tuh? Ya. Jadi amanah, kita harus
lebih amanah lagi. Lebih harus bersifat amanah. Kita sebagai seorang mukmin, ya, mukminah, ya kita mesti menjaga sifat mukmin itu juga merupakan satu amanah, tanggung jawab kita yang harus kita tunaikan. Dan sebagai seorang mukmin yang yang menjaga kepercayaan. Betul lah? Mukmin itu kan orang yang percaya. Maka kita seboleh mungkin supaya orang lain percaya kepada kita. Tak selalu kita ini dicurigai oleh orang lain. Kalau orang tuh masih curiga dengan kita, berarti kita belum cukup amanah. Dan nah ini penting, ini perlu. Kenapa tadi? Amanah ini tadi. Ini adalah sifat juga yang terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu tak ada pun, ya kan, berbuat hianat, tak pernah. Rasulullah itu tak pernah mengkhianati. Apa yang dia janjikan, dia pasti akan tunaikan. Kalau dia tak mampu, ya minta dia tak mampu. Kan begitu. Ketika ditanya pun, kalau dia tak tahu, jawab Rasulullah tak tahu. Nanti tunggu Jibril belum datang. Gitu. Kalau Nabi Muhammad, lain dengan kita. Semua pertanyaan, semua tahu. Tak payah tunggu-tunggu. Semua ada jawabannya. Tapi Rasulullah SAW tadi ketika ada pertanyaan yang dia tak tahu, dia jawab tak tahu. Nanti karena Jibril belum beritahu saya. Wahyu belum turun lagi. Nah begitu, itulah Rasulullah SAW, begitu amanahnya. Saking amanahnya itu Rasulullah SAW, sehingga kan mendapat gelaran apa? Al-Amin. Terpercaya. Dan gelaran Al-Amin ini yang Rasulullah SAW didapat sebelum lagi dia menjadi nabi. Jauh lagi. Dia masih muda lagi. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul di umur 40. Sedangkan dia pada zaman mudanya dipercaya oleh kafir Quraisy di kalangan penduduk Makkah. Yang namanya Muhammad itu seorang yang jujur, seorang yang terpercaya, seorang yang adil. Sehingga kan ketika ada perbalahan antara pemuka-pemuka kafir Quraisy itu, dia akan minta pendapatnya Nabi Muhammad SAW karena dia jujur. Karena dia orang yang boleh dipercaya. Nah itu. Namun ya tadilah ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, maka kafir Quraisy itu bukan dia tak percaya Nabi Muhammad itu sebagai sebagai orang yang terpercaya, cuma karena gengsi aja lah, sehingga dia tidak mau mengimani, sehingga kan memusuhi. Karena apa? Mengancam warisan nenek moyang aja. Itu aja. Agama nenek moyang mereka. Tapi dalam hati mereka yang mengaku bahwasanya Muhammad itu adalah orang yang jujur, orang yang boleh dipercayai. Itulah dua sifat yang mungkin kita boleh jadikan sebagai introspeksi diri kita dalam kita menyambut tahun yang baru akan datang ini. Untuk kita lebih jujur, lebih lagi amanah. Ingat segala sesuatunya yang Allah berikan kepada kita, ianya adalah merupakan satu amanah yang kelak nanti di akhirat akan diminta pertanggung jawabannya.
dari E hinggalah Z. Dari sejak kita lahir sampailah mati akan diminta pertanggungjawabannya. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, kan? Semuanya tak terkecuali, semuanya. Tak ada yang terkecuali. Semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Dan tanggung jawab dan pertanggungjawaban itu ketika kita tidak dapat menjawabnya, ada konsekuensi hukumannya. Ini nyata. Akhirat itu pasti. Belum lagi nyampe di akhirat nanti ya, di yaumil di alam barzah itu sudah ada situ. Itu masih di barzah. Alam barzah itu nyata, alam akhirat itu nyata. Nah, maka mari kita sama-sama bermuhasabah, kembalikan diri kita ini untuk menjadi hambanya yang lebih amanah terhadap apa juga tanggung jawab yang kita yang disematkan kepada diri kita. Amanah terhadap kumpulan kita. Kalau kita menjadi seorang ketua dalam satu kumpulan, maka jadilah ketua yang amanah. Dan yang ketiganya, marilah sama-sama untuk kita senantiasa mengajak kebaikan. Mengajak kebaikan kepada orang lain. Sebarkan kebaikan. Untuk kita sama-sama menjadi orang yang lebih baik. Untuk kita sama-sama nanti di akhirat menjadi orang yang senang. Nak senang itu bukan senang. Nak jadi orang senang itu bukan senang. Oleh karena itu tadi kalau kita kebaikan itu kita lakukan bersama-sama, ya insyaallah yang akan mendatangkan manfaat yang lebih banyak. Jadi itu. Karena kita ini semuanya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menyampaikan risalah kenabian. Yaitu tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah kewajiban kita bersama sebagai umat yang terbaik. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhirnya marilah kita sama-sama selalulah untuk kita mencari ilmu dalam rangka mencerdaskan diri kita. Jangan sampai di zaman yang penuh banyak dengan ilmu ini kita tertinggal. Ambil ilmu pengetahuan apa sahaja. Selagi mana ilmu itu tidak mengajarkan kesesatan. Ilmu apa saja kita boleh ambil. Selagi mana ilmu itu menunjuk kita kepada kebenaran, kepada kebaikan. Karena al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. La yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya, la yuhda lil asi. Dia tidak akan memberi petunjuk kepada kemaksiatan. Maka yakinlah dan insyaallah ketika kita banyak belajar dan meraih ilmu, mudah-mudahan Allah menetapkan kita kepada jalan yang benar. Tak mudah orang lain menyesatkan kita. Dan menuntut ilmu ini adalah suatu kewajiban ke atas diri kita sebagai seorang muslim ataupun muslimat.
utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ya kan, difardukan ke atas muslimin dan muslimat. Maka apa lagi, ada lagi utlubul ilma minal mahdi ilallah lahdi. Tuntutlah ilmu itu sejak daripada buayan hinggalah ke liang lahat. Jadi tiada batas waktu ya untuk kita berhenti menuntut ilmu, karena semakin kita banyak menggali ilmu, semakin dalam ilmu Allah itu. Kan? Nah, jadi mari kita semarakkan lagi, semangatkan diri kita untuk senantiasa berada ya di majelis-majelis ilmu. Ya seperti sekarang ini, waktu yang luang, waktu libur kita pergunakan untuk kita berada di majelis ilmu. Kalaupun tak ada dalam waktu yang sibuk pun, ya sempatkan untuk kita selalu membaca. Ya membaca, jangan membaca status saja. Ya dekat Facebook, status orang. Ya, jangan. Tapi lebihkanlah membaca ilmu pengetahuan. Paling tidak isu-isu semasa ya kita haruslah tahu. Kan? Supaya tadi kita tak jadi korban di atas segala peristiwa yang kita tidak ketahui. Paling tidak kita tahu. Ada ini, ada itu. Ya kan? Begitu. Oke. Mungkin itu sajalah. Oke. Sebagai untuk kita sama-sama jadikan muhasabah di akhir tahun ini. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi di masa hadapan, dengan bersifat jujur, lebih amanah, terus menyampaikan kebaikan-kebaikan, dan juga tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Oke, itu saja. Tadi sekali lagi ada juga ungkapan ulama, ada juga yang menyatakan itu hadis, tapi lemah lah. Tapi sebagai motivasi kita boleh juga kita jadikan pedoman, itu man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, ya kan, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia ya harus dengan ilmu, siapa yang menginginkan akhirat ya juga harus ilmu. Siapa yang menginginkan kedua-duanya, dunia dan juga akhirat, ya harus dengan ilmu. Tanpa ilmu kita tak akan dapat meraih kedua-duanya. Ya, itu sahaja. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fitan wal zalazila wal mihan ma zahara minha wa ma batan am baladina khasah wa sairil buldani amma ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna du'ana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahmidana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil
alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.